Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Makro Islam, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pendapatan nasional. Saya Cindy Cintania Amarta. Nama saya Jenny Devi Angelina. Nama saya Rania Salsabila, NIM 22. Nama saya Amala Alvina Rahma. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendapatan nasional. Jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu dan jangka kurun waktu biasanya satu tahun. Lalu, menurut para ahli, menurut Ikatan Akuntansi Indonesia pada buku Standar Akuntansi Keuangan adalah pendapatan merupakan suatu arus masuk bruto dari suatu manfaat ekonomi yang muncul dari aktivitas normal perusahaan dalam waktu suatu periode jika arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Yang kedua, menurut Theodorus M. Tuanakota dalam buku Teori Akuntansi, pendapatan secara umum ini didefinisikan sebagai hasil dari suatu perusahaan. Pendapatan merupakan suatu darah kehidupan dari perusahaan. Begitu pentingnya dan sangat sulit untuk dapat mendefinisikan sebuah pendapatan nasional sebagai unsur akuntansi. Pada dasarnya, pendapatan ini merupakan kenaikan laba. Seperti laba pendapatan ialah sebuah proses arus penciptaan barang atau jasa oleh suatu perusahaan. Tujuan pendapatan nasional untuk mengetahui dan menilai pertumbuhan atau perkembangan perekonomian suatu negara dengan menghitung pendapatan nasional dapat diketahui seberapa besar peningkatan perekonomian suatu negara. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kemajuan ekonomi suatu negara. Konsep pendapatan nasional. Yang pertama, produk domestik bruto atau gross domestic product, GDP. Ini adalah konsep yang paling penting dibandingkan dengan pendapatan nasional yang lainnya. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi diperoleh dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari semua sektor produksi. Nah, penggunaan konsep nilai tambah dilakukan guna menghindari terjadinya perhitungan ganda. Dan perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dilakukan dengan menjumlah semua sektor industri yang ada.
Nah, ini adalah sektor industri, dapat dikelompokkan menjadi 11. Sektor atas dasar ISIC, International Standard Industrial Classification, meliputi sektor produksi pertanian, sektor produksi pertambangan dan penggalian, sektor industri manufaktur, sektor produksi listrik, gas dan air minum, sektor produksi bangunan, sektor produksi perdagangan, hotel dan restoran, sektor produksi transportasi dan komunikasi, sektor produksi bank dan lembaga keuangan lainnya, sektor produksi sewa rumah, sektor produksi pemerintah dan pertahanan, dan sektor produksi jasa lainnya. Konsep yang kedua, konsep pendapatan nasional yang kedua yaitu produk nasional bruto atau gross national product, GNP. Ini adalah konsep yang mempunyai arti yang bersamaan dengan GDP, tetapi perkiraan jenis-jenis pendapatan yang sedikit berbeda. Dalam menghitung pendapatan nasional bruto, nilai barang dan jasa yang dihitung dalam pendapatan nasional hanyalah barang dan jasa yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara dari negara yang pendapatan nasionalnya dihitung. Ini pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran dilakukan dengan menjumlahkan permintaan akhir unit-unit ekonomi. Nah, di sini kita ibaratkan ya rumah tangga berupa konsumsi, C, perusahaan berupa investasi, I, pengeluaran pemerintah, G, dan pengeluaran ekspor dan impor, XM. Nah, ini adalah persamaan untuk menghitung pendapatan nasional. Bisa dilihat di huruf A yang bawah, Y sama dengan C plus I. Artinya pendapatan nasional sama dengan rumah tangga berupa konsumsi ditambah perusahaan berupa investasi. Nah, ini untuk perekonomian tertutup tanpa peranan pemerintah. Lalu yang B, Y sama dengan C plus I plus G. Pendapatan nasional sama dengan rumah tangga berupa konsumsi ditambah perusahaan berupa investasi ditambah dengan pengeluaran pemerintah. Nah, ini untuk perekonomian tertutup dengan peranan pemerintah. Lalu yang C, Y sama dengan C plus I plus G plus XM. Ini adalah pendapatan nasional sama dengan rumah tangga berupa konsumsi ditambah perusahaan berupa investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah lagi dengan pengeluaran ekspor dan impor. Ini adalah untuk perekonomian terbuka. Nah, ini adalah perbedaan GDP dan GNP sehingga ada 3 kondisi yang mungkin terjadi pada suatu negara. Yang pertama, nilai GDP lebih besar dari GNP. Nah, hal ini berarti penghasilan penduduk suatu negara yang bekerja di luar negeri akan lebih sedikit dibandingkan dengan penghasilan orang asing yang menetap di negara itu sendiri. Lalu yang kedua, nilai GDP lebih kecil dari GNP. Nah, hal ini berarti penghasilan penduduk suatu negara yang bekerja di luar negeri akan lebih besar dibandingkan dengan penghasilan orang asing di negara itu. Lalu yang ketiga yaitu nilai GDP sama dengan GNP. Nah, hal ini berarti penghasilan penduduk suatu negara yang bekerja di luar negeri akan sama besar bila dibandingkan dengan penghasilan orang asing di negara itu. Di sini, saya akan menjelaskan konsep pendapatan nasional yang ketiga, yaitu Produk Nasional Neto atau Net National Product, yaitu NNP. Produk nasional neto adalah nilai dari GNP setelah dikurangi penyusutan dari modal dalam proses produksi di suatu periode tertentu. Biasanya, nilai NNP digunakan untuk melihat laba yang diperoleh dari suatu proses produksi. Adapun cara perhitungan NP adalah NNP sama dengan GNP dikurangi D. D sendiri itu adalah depresiasi, yaitu penyusutan barang modal. Untuk proses
Patah nasional yang ketiga yaitu pendapatan nasional neto, Net National Income atau NNI. Pendapatan nasional neto atau NNI adalah suatu pendapatan yang dihitung berdasarkan jumlah balas jasa yang diperoleh masyarakat pemilik faktor produksi. Adapun cara perhitungannya dari NNI adalah NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Adapun pajak tidak langsung merupakan pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contohnya pajak pertambahan nilai atau PPN. Untuk konsep pendapatan nasional yang kelima, yaitu pendapatan perseorangan atau PI. Pendapatan perseorangan atau personal income adalah suatu jumlah total pendapatan yang diperoleh oleh masing-masing orang, termasuk penghasilan yang didapatkan tanpa harus bekerja. Contohnya PNS yang mendapatkan uang pensiun, pendapatan pengusaha yang didapatkan secara berantai, dan lain-lain. Adapun cara perhitungannya PI, yaitu PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, plus transfer payment. Untuk konsep yang keenam di pendapatan nasional ini adalah pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI. Pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income adalah suatu penghasilan yang sudah dikurangi dengan pajak langsung sehingga dapat dibelanjakan atau disimpan dalam bentuk investasi. Cara menghitungnya adalah DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Real GDP dan nominal GDP. Real GDP merupakan suatu pengukuran nilai output atau pendapatan nasional dalam periode tertentu menurut harga yang sudah ditentukan atau lebih dikenal dengan sebutan konstan. Sedangkan GDP nominal merupakan suatu pengukuran nilai output atau pendapatan nasional dalam periode tertentu menurut harga pasar yang berlaku pada saat periode tertentu atau biasanya lebih dikenal dengan sebutan current price. Pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Pendekatan ekonomi konvensional menyatakan GDP atau GNP real dapat dijadikan sebagai satu ukuran kesejahteraan ekonomi atau kesejahteraan suatu negara pada waktu GNP naik. Dapat diasumsiasi bahwa rakyat berada di posisi yang baik atau sebaliknya. 4 hal yang bisa diukur dalam pendapatan nasional berdasarkan ekonomi Islam. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor perdesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat, perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islam melalui perdagangan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Manfaat yang diharapkan dari perhitungan pendapatan nasional adalah yang pertama, dapat membandingkan atau mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. Yang kedua, dapat membandingkan keadaan perekonomian antar daerah di suatu negara. Yang ketiga, dapat mengetahui struktur ekonomi suatu negara, apakah tergolong sebagai negara agraris, industri, atau jasa. Yang keempat, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kelima, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang keenam, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Yang ketujuh, sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara. Itulah tadi presentasi dari kami, kelompok 1. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.